Halo, kembali lagi nih. Hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan konsep berpikir sinkronis untuk menganalisis peristiwa sejarah. Kita semua sudah pasti tahu kalau dalam mengkaji ilmu sejarah itu terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama pendekatan diakronis dan yang kedua pendekatan sinkronis. Siapa sih di sini yang masih belum bisa membedakan antara pendekatan diakronis dan sinkronis? Yuk tonton video ini bersama-sama supaya lebih paham lagi dengan pendekatan sinkronis. Sinkronis secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinkronus, yang berarti terjadi secara bersamaan. Sinkronis dalam ilmu sejarah itu merujuk pada ruang tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi atau konteks suatu masyarakat, sebab akibat dan korelasi atau pola hubungan atas suatu peristiwa. Sederhananya, ini cara berpikir sinkronis itu adalah membahas sejarah pada suatu peristiwa secara lebih mendalam atau spesifik dan mendetail. Pendekatan sinkronis ini cukup memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan pendekatan diakronis, di mana pendekatan sinkronis yang pertama itu adalah kajiannya bersifat horizontal. Kajian ini tidak memiliki konsep perbandingan. Kajian ini berfokus mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. Kajian ini memiliki jangkauan yang lebih sempit. Dan yang terakhir, kajian ini lebih terstruktur dan sistematis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat telah melakukan proyek Manhattan yang dipimpin oleh Oppenheimer, yaitu seorang ahli fisika kuantum. Proyek rahasia ini dijalankan di Los Alamos. Ya, tujuannya adalah untuk menghasilkan senjata bom atom sebelum Nazi memproduksinya. Dan tujuan awal bom ini untuk dijatuhkan di Berlin dan membuat Nazi mengalami kekalahan. Tetapi cita-cita ini tidak pernah terrealisasi dikarenakan keburu Jerman menyerah terhadap sekutu sebelum bom ini diciptakan. Namun, teater Eropa yang berakhir berbeda dengan teater Asia Pasifik, di mana perang terus berlanjut. Hal ini membuat Amerika Serikat berencana menggunakan terhadap Jepang. Pada tahun 1945, Jepang sudah menunjukkan kekalahannya yang dapat dilihat dengan sekutu berhasil mendapatkan suatu persatu wilayah pendudukan Jepang. Momentum Amerika Serikat semakin mendekati wilayah Jepang, yaitu setelah keberhasilan dalam pertempuran Iwo Jima, di mana Jepang terus bersikukuh untuk terus melawan sekutu, walaupun tanda-tanda akan kekalahan Jepang sudah mulai terlihat. Kemudian, petinggi Amerika Serikat mengadakan sebuah komite untuk menominasikan 5 target untuk penjatuhan bom atom ini. Yang pertama yaitu adalah Kokura, yaitu lokasi salah satu pabrik amunisi terbesar di Jepang. Yang kedua, Hiroshima, pelabuhan embarkasi dan pusat industri yang merupakan lokasi markas militer utama Jepang. Yang ketiga, Yokohama, pusat kota untuk pembuatan pesawat terbang, peralatan mesin, dermaga, peralatan listrik, dan kilang minyak. Yang keempat, Niigata, yaitu pelabuhan dengan fasilitas industri, termasuk pabrik baja dan aluminium dan kilang minyak. Dan yang terakhir yaitu Kyoto, yaitu sebagai pusat industri utama Jepang. Namun, pada tanggal 30 Mei, seorang tokoh yaitu Stimson meminta Groyes untuk menghapus Kyoto dari daftar target. Hal ini dikarenakan signifikasi sejarah, agama, dan budayanya. Namun, Groyes menunjuk pada signifikasi militer dan industrinya. Simpson kemudian mendekati Presiden Harry Truman masalah ini, di mana Truman kemudian setuju dengan pendapat Simpson dan Kyoto untuk sementara dihapus dari daftar target. Groyes tetap berusaha untuk mengembalikan Kyoto ke daftar target pada bulan Juli, tetapi Simpson tetap bersikeras. Pada tanggal 25 Juli, Nagasaki dimasukkan ke dalam daftar target untuk menggantikan Kyoto ini. Itulah target di mana di Nagasaki ini merupakan tempat pelabuhan militer utama, salah satu pusat pembuatan kapal
dan perbaikan terbesar di Jepang dan sebagai produsen persenjataan angkatan laut yang begitu penting. Pada tahun 1943, Amerika Serikat dan Inggris menandatangani Perjanjian Quebec yang menetapkan bahwa senjata nuklir tidak akan digunakan untuk melawan negara lain tanpa persetujuan bersama. Oleh karena itu, Stimson harus mendapatkan izin dari Inggris untuk bisa menjatuhkan bom atom di Jepang ini. Kemudian diadakan sebuah pertemuan, yaitu Komite Kebijakan Gabungan yang mencakup satu perwakilan Kanada, diadakan di Pentagon pada tanggal 4 Juli 1945. Marsekal lapangan yaitu Sir Henry Maitland Wilson mengumumkan bahwa pemerintah Inggris setuju dengan penggunaan senjata nuklir terhadap Jepang yang secara resmi akan dicatat sebagai keputusan Komite Kebijakan Gabungan. Hiroshima adalah target utama dari misi pengeboman atom pertama pada 6 Agustus dengan Kokura dan Nagasaki sebagai target alternatif. Skuadron pengeboman ke-393 B-29 Enola Gay lepas landas dari Northfield, yaitu di Tinian, sekitar 6 jam waktu penerbangan dari Jepang. Pelepasan aliran pada pukul 8.15 berjalan sesuai rencana, dan bom atom yang dinamakan Little Boy yang berisi sekitar 64 kg uranium membutuhkan waktu 44 detik untuk jatuh dari pesawat yang terbang sekitar 9.400 meter ke ketinggian ledakan sekitar 580 meter di atas kota. Pada waktu itu, dikarenakan angin yang begitu kencang, bom ini meleset dari titik-titik, yaitu jembatan Aioi, di mana sekitar 340 meter dan meledak langsung di atas klinik bedah Shima. Bom ini melepaskan energi setara dengan 2 kiloton TNT. Tanggung jawab untuk waktu pengeboman kedua didelegasikan kepada Tibet yang akan dijadwalkan pada 11 Agustus. 3 prarakitan bom telah diangkut ke Tinian, diberi label F-31, F-32, dan F-33 di eksteriornya. Pada pukul 11, jeda di menit-menit terakhir di awan di atas Nagasaki memungkinkan pengeboman boksar, yang dimana bom atom ini dinamakan sebagai Fat Man yang berisi inti sekitar 55 kg plutonium dijatuhkan di atas lembah industri kota. Ledakan yang dihasilkan melepaskan energi setara 2 kiloton TNT. Nah, efek dari pengeboman ini memakan banyak korban jiwa dan membuat Jepang langsung menyerah tanpa bersyarat kepada sekutu, dan ini menjadi akhir dari Perang Dunia II. Selepas itu, Oppenheimer, yaitu selaku pembuat proyek Manhattan ini, terkenal dan dijuluki sebagai Bapak Bom Atom. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih dan telah menyimak pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.